Oke, selamat malam semuanya. Terima kasih banyak. Malam. Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih. Selamat malam. Baik, Malam teman-teman. Pak Sapardi, malam Mas Darwis. Malam. 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 Teman-teman Sun Visual dan juga RW Publishing. Jadi malam ini kita akan berbincang mengenai buku Perempuan yang Tidak Bisa Dieja. Bukunya ada di tangan saya ini, Perempuan yang Tidak Bisa Dieja. Ini adalah buku fotografi yang ini salah satu buku yang cantik dan sangat laksik gitu. Nah, kemudian terima kasih juga para teman-teman yang sudah hadir berpartisipasi menyimak untuk kurang lebih 1 jam ke depan sampai setengah 9. Kita akan banyak berbincang mengenai bagaimana proses pembuatan dari buku Perempuan yang Tidak Bisa Dieja ini. Nah, sebelum itu perkenalkan segala di sini saya akan moderatori acara diskusi ini sampai 1 jam ke depan. Dan sebelum itu terima kasih juga sudah bergabung di Ngobrol Buku Foto malam ini yang oleh Gue Ari Galeri. Gue Ari Galeri ini adalah galeri buku foto dan penerbit independen yang terletak di Pasar Santa. Selain mengadakan kelas buku foto, Gue Ari Galeri juga mengadakan ngobrol buku foto dan ngobrol foto yang di tengah situasi pandemi ini. Dan rutin dilakukan secara daring. Minimal ini dilakukan seminggu tuh bisa sampai 2 kali. Nah, untuk teman-teman nantinya juga bisa acara-acara diskusi sebetulnya di kanal YouTube Gue Ari Galeri, dan juga selama proses diskusi ini merekam. Proses diskusi ini kurang lebih 1 jam, jadi kemudian perbincangan kita ini juga akan bisa ditonton setelahnya oleh teman-teman yang tidak sempat bergabung pada malam ini. Nah, karena waktu yang terbatas, kita langsung saja memulai mengenai buku Perempuan yang Tidak Bisa Dieja. Tapi sebelum itu, kita akan melihat video proses pembuatan dari Perempuan yang Tidak Bisa Dieja ini. Oke, sebelum itu saya akan share screen terlebih dahulu ya. Ya. Oke, baik. Nah, barusan saja kita menyaksikan video. Iya, semua. Yang tidak bisa Apa aku salah? Halo ya? Enggak. Oke. Nah, kemudian buku ini Perempuan yang Tidak Bisa Dieja itu adalah sebuah kolaborasi dari 3 seniman ternama, maestro di bidangnya, yakni ada Pak Sapardi Djoko Damono sebagai seorang sastrawan, Mbak Vera Anggreni ini yakni sebagai perancang busana, atau yang kita kenal juga sebagai Mbak Vera Kebaya, dan juga ada Mas Darwis Triadis, seorang fotografer di sini, dan ini adalah kolaborasi dari 3 generasi ya. 3 generasi yang berbeda, namun bisa membuat sebuah karya yang indah dan cantik. Nah, kemudian karya ini juga pernah dipamerkan dan diluncurkan karyanya pada tanggal 20 Februari kemarin di Museum Nasional, bertepatan saat ulang tahun Pak Sapardi yang ke-80, dan memperingati juga 40 tahun dari proses karyanya dari Bang Darwis. Nah, buku ini sendiri merangkum keindahan rancangan busana kebaya oleh Mbak Vera Anggreni, serta puisi lama dari Pak Sapardi. Dan diambil juga dari buku puisi yang berjudul Namaku Sita, dan di sini juga ada satu puisi baru dari Pak Sapardi, serta
ini semua dikombin dengan unsur fotografi karya maestro fotografi kita, yaitu ini Bang Darwin Priadi. Nah, sebelum memulai diskusi, kita mulai dulu dari RNW Publishing ya, dalam memperkenalkan tim bukunya dan bagaimana proses dari pembuatan buku perempuan yang tidak bisa dieja ini. Saya sebagai moderator mempersilahkan RNW Publishing, tim RNW Publishing untuk memperkenalkan tim dan juga mengenalkan dari buku perempuan yang tidak bisa dieja ini. Dipersilakan. Selamat malam semua. Mudah-mudahan bisa dengar suara saya ya. Saya Ica dari RNW Publishing, penerbit Merah Putih. Kami sangat senang sekali waktu mendapat tawaran untuk membantu mengerjakan buku kolaborasi ini. Karena nanti ya, saya belakangan. Karena buku ini lumayan seru sih. Foto-fotonya Mbak Vera yang kebetulan sebelumnya sudah kami bukukan juga. Kemudian karya-karyanya Mbak Vera maksudnya yang sudah kami bukukan berkolaborasi dengan Mas Darwis Priadi. Kemudian ada ide bagaimana supaya buku berikutnya masuk ke level yang lebih tinggi. Setelah kita rembukan, mempertajam idenya, kemudian kita mencoba mengontak Pak Sapardi. Berkenankah beliau untuk membumbui buku ini supaya bisa menjadi sesuatu yang bukan sekedar buku fotografi yang berisi karya-karya bagus dari Mbak Vera, tapi lebih lagi gitu. Dan untungnya, alhamdulillah, terima kasih banyak Pak Sapardi bersedia. Nah, di sini sudah ada tim buku kita semua yang membantu mengerjakan buku. Ada Mbak Vera Anggraini yang menjadi seniman karya kebaya-kebaya yang begitu canggih, mutakhir, indah, luar biasa. Ada Mas Darwis dengan foto-fotonya yang juga luar biasa. Ada Mas Agus Aryadi yang bantuin bolak-balik ya Mas Agus ya. Ada juga dari tim Sun Visual, desainer buku ini yang luar biasa, yang membuat kita heboh setiap kali berdiskusi. Ada Ismi Aji, ada Andre, dan ada Charles. Kita di saat-saat eksekusi tidur bareng ya Charles ya, sama Mas Agus sih, bukan sama gue. Dan ada Pak Sapardi yang dengan senang hati menyumbangkan puisi-puisinya dan menyumbangkan saran-saran sehingga buku ini bisa jadi dengan luar biasa sekali. Mungkin pertama kali itu dulu kali ya saya perkenalkan. Silahkan lagi Setio. Oke, terima kasih Mbak Ica. Oke. Saya langsung aja, ini pertanyaan yang paling pertama, ini kenapa judulnya itu adalah perempuan yang tidak bisa dieja? Dan bagaimana sih ide atau konsep dari pembuatan buku perempuan yang tidak bisa dieja? Saya mulai dulu dari Pak Sapardi, mungkin bisa Mbak Ica? Atau dari Mbak Ica dulu? Pak Sapardi, kalau judul, kenapa kita pilih judul perempuan yang tak bisa dieja? Itu karena buku ini adalah tentang perempuan. Isinya, foto-fotonya kebanyakan perempuan. Dan Pak Sapardi menerjemahkan dengan pas lewat puisinya. Makanya kita pilih judul tersebut. Mungkin Mbak Vera bisa tambahin lagi kenapa Mbak Vera juga setuju dengan judul ini, Mbak Vera. Ya. Mbak Vera bisa di-unmute. Oke. Ya, silakan Mbak Vera. Ya, selamat malam. Selamat malam. Mbak. Setelah sekian lama ya nggak ketemu, setelah pameran akhirnya ketemu di Zoom ini.
Oke. Jujur Vera, kalau suruh jelasin agak susah. Tapi sih memang ya seperti yang dibilang Mbak Ica tadi. Jadi buku ini berisi tentang gimana perempuan dengan berkebaya dan diapresiasikan dengan foto-foto yang cantik, terus dengan puisi-puisi. Jadi sih lebih cenderung apa ya? Kalau bisa dibilang mengungkapkannya itu lewat dari puisi dan foto-foto itu gitu. Oke, terus jadi emang kenapa judulnya ini dipilih itu emang berdasarkan dari syair yang disampaikan gitu oleh Pak Sapardi, sehingga tim merasa bahwa judul dari perempuan yang tidak bisa diajak ini cukup untuk bisa menggambarkan buku ini, begitu Mbak? Ya, seperti itu lebih kurang ya. Karena perempuan itu kan penuh misteri, jadi kadang makanya kita cocok banget dengan salah satu puisinya Pak Sapardi ya, perempuan yang nggak bisa dieja itu. Ya, betul. Oke. Nah, dari Pak Sapardi sendiri sebenarnya ketika perempuan yang tidak bisa dieja, sebenarnya apa sih makna yang tersirat atau apa sih yang ingin disampaikan dari judul perempuan yang tidak bisa dieja itu, sehingga pada akhirnya judul tersebut itu berhasil berhasil atau kemudian dijadikan judul yang kemudian menggambarkan atau merepresentasikan dari buku ini. Bagaimana dari Pak Sapardi sendiri? Apa sih sebenarnya pesan atau hal yang ingin disampaikan dari arti perempuan yang tidak bisa dieja? Oke, itu pemilihan judul itu sebenarnya dari Mbak Vera dan Mas Darwis. Saya cuma memberikan potongan saja sebetulnya. Itu tidak saja utuh. Dari sebuah buku yang namanya Namaku Sita. Nah, perempuan yang tak bisa dieja itu adalah potongan dari sebuah sajak panjang yang diucapkan oleh Dalang tentang Sita. Dia menjelaskan Sita itu adalah perempuan yang begitu cantik sehingga tidak bisa dieja sama sekali. Itu kira-kira seperti itu. Nah, kemudian itu yang dipilih sebagai judul. Dan saya kira cocok, bagus sekali itu. Akhirnya jadinya cocok karena ada apa namanya karya Mbak Vera yang diabadikan oleh Mas Darwis dengan sangat bagus. Ya, ahli pencahayaan fotografi itu belum pernah saya lihat kayak gitu. Ya, oke. Itu maksudnya. Ya. Oke. Nah, kalau saya boleh nanya pribadi, ketika menulis perempuan yang tidak bisa diajak itu terinspirasi dari mana sih Pak Sapardi, kalau boleh tahu? Begini, saya menulis sebuah buku utuh, judulnya Namaku Sita. Sudah terbit 3 atau 4 tahun yang lalu. Dan buku itu semacam drama puisi, jadi puisi tapi ada percakapan antara dalang, antara Sita, antara rakyat gitu. Nah, ketika dalang ngomong tentang Sita, nah dia menjelaskan itu antara lain. Karena puisi itu panjang, pernah dipentaskan sekitar setengah jam lebih, hampir 1 jam. Ya. Oke, dan pada akhirnya memang kecantikan perempuan yang ditangkap secara visual oleh Pak Bang Darwis Tiradi ini emang benar-benar tidak bisa dieja oleh kata-kata. Nah, boleh saya kemudian pindah ke Bang Darwis ya. Halo Bang Darwis, ini halo Bang. Ini saya ngelihat karya-karyanya ya Bang ya. Itu menangkap kecantikan model dan juga kebaya yang kemudian ditampilkan, yang dikenakan oleh para model ini, bagi saya sih flawless ya, dalam artian tidak ada kata lain yang bisa merepresentasikan visualnya kecuali sempurna dan cantik bagi saya gitu. Nah, boleh nggak diceritakan oleh Bang Darwis gimana sih Bang selama proses pembuatan? Saya ngelihat bahwa ini kan fotonya sangat lama sekali gitu. Apakah memang proyek ini digagas semata-mata untuk pembuatan buku atau memang ada koleksi pribadi sebelumnya antara kerjasama antara Bang Darwis dengan Mbak Vera, dan kemudian ini berapa lama sih untuk bisa menghasilkan banyak gambar gitu, banyak gambar, story dan series ini sehingga menghasilkan sebuah rangkaian apik ya di dalam buku ini. Boleh Bang diceritakan Bang? Oke, ya.
Jadi ada dua hal yang bisa membuat perempuan yang tidak bisa diajar ini menjadi sesuatu yang buat saya adalah luar biasa karena kehadiran Pak Sapardi di sini. Tapi intinya adalah, dan ini sebetulnya prosesnya ini kelanjutan sebetulnya. Karena yang pertama adalah saya mengcapture semua karya Vera untuk buat buku yang Vera Kebaya. Yang pertama sudah terjadi dan baik ya menurut saya. Tapi memang sebetulnya intinya adalah bahwa pertama adalah saya ini pengagum keindahan, terutama kalau dikaitkan dengan perempuan ya, jelas bukan keindahan laki itu saya karena saya laki. Ya. Nah, Vera itu saya melihat dari sejak saya kenal beliau, ini kok dia bisa membungkus perempuan itu lebih elegan, lebih anggun, bukan seksi. Karena buat saya elegan soto anggun itu tingkatannya lebih di atas seksi. Dengan kreasi desain kebaya dia. Nah, pada saat itu saya punya pemikiran ini kok tiba-tiba kita bisa ketemu, akhirnya kita capture saja gitu. Dan akhirnya dengan apa yang sudah kita lakukan ini, Vera membuat buku. Tapi yang berikutnya adalah, ini sebetulnya dari semua ini buku art, bukan hanya fashion fotografi saja, tapi sebuah buku art. Itu menjadi tantangan saya karena ada beberapa bagian yang memang belum terpenuhi ya untuk menjadikan sebuah buku itu menjadi sesuatu yang punya nilai lebih lah. Jadi akhirnya kita dalam jangka waktu hanya 2-3 kali kalau nggak salah, beberapa hari kok itu nggak terlalu banyak. Akhirnya kita coba foto lagi ya. Nah di dalam foto itulah saya mulai coba memberikan beberapa visual-visual di mana yang menggambarkan bahwa saya bukan hanya menangkap sebuah karya desain kebaya, tapi saya mau pengen bahwa ini adalah mewakili sebuah vibrasi keanggunan perempuan. Dan memang saya bisa melihat itu akhirnya, dan kebetulan karena memang kolaborasi dengan modelnya juga cukup baik ya. Nah, inilah sebetulnya sisi tahap pertama. Tapi begitu tahap kedua, dan ini menurut saya ini sebuah berkah ya. Tiba-tiba kok saya dengar Pak Sapardi mau masuk di dalam buku ini gitu. Waduh, ini jadi sudah secara visual saya hanya menangkap, tugasnya hanya menangkap saja, bukan mungkin ya kalau dibilang ahli ya karena memang sudah profesi saya gitu lah. Tapi saya hanya menangkap satu momentum di mana bahwa apa yang dibayangkan Vera dengan dia membungkus kebaya di dalam objek wanita itu menjadi anggun dan elegan, dan saya coba tangkap itu. Dan karena memang modelnya juga sangat kooperasi, jadi bagus. Nah disinilah sebetulnya ada satu hal yang menjadi catatan saya adalah kita berdua ini memang ya kalau Vera memang karena dia seorang perempuan dan dia wajar saja bahwa perempuan itu harus anggun dan elegan ya. Sedangkan dari pihak saya, pertama saya selain saya memandang anggun dan elegan, karena saya punya apresiasi yang cukup tinggi terhadap perempuan. Makanya pada saat saya dulu belajar foto, saya hanya pengen motret perempuan aja. Bagaimana membuat seorang perempuan itu menjadi anggun. Kenapa? Ya apresiasi saya terhadap perempuan wajar saja karena ibu saya juga perempuan gitu. Sangat wajar. Nah, disinilah perkawinan dengan
Pak Sapardi, yang saya yakin Pak Sapardi itu juga sangat apresiasi terhadap perempuan, sangat kagum terhadap perempuan karena saya melihat tulisan-tulisannya. Jadi itu menjadi sebuah buku yang sangat komplit ya. Karena bahasanya itu sangat elegan juga, dan ini yang menjadikan buku ini luar biasa. Jadi kalau menurut saya pertemuan kita bertiga atas prakarsa kreator dari Mas Ilham itu juga dibantu sama Mbak Ica ya, dan teman-teman Mas Andre sama Mas Ismi, menjadi satu buat saya satu karya yang luar biasa ya. Karena kalau hanya sekedar foto saja ya mungkin hanya bagus saja ya, tapi inilah menjadi satu paket ya, yang dimana kita kayak di bawah satu gelombang, satu perjalanan, sebuah journey gitu, bahwa dari halaman ke halaman itu bahasanya itu membawa kita betul-betul bahwa ada sebuah kekaguman terhadap perempuan. Nah mungkin judul perempuan yang nggak bisa dieja itu juga tepat menurut saya, karena perempuan itu buat saya misteri gitu. Dan memang laki-laki itu nggak usah ngeja, baca aja udah langsung menurut saya gitu. Jadi ini jadi menarik ya, buku ini adalah buku yang buat saya sebuah buku misteri gitu loh, karena memang kebetulan Pak Sapardi itu luar biasa menurut saya, dan akhirnya gambaran-gambaran imajinasi Vera itu bisa terungkap di buku ini. Kalau saya mah tugasnya cuma nyepret doang gitu. Kalau bagus ya bagus. Seperti itu sih ya dari saya. Gitu. Terima kasih. Oke, Bang Darwis. Oke, tadi diceritakan jelas bahwa yang ingin disampaikan ya bahwa memang perempuan itu cantik apa adanya gitu. Terutama ya di sini juga karena peran kolaborasi dari 3 maestro kita, bahwa kalau di sini saya melihat dari buku ini ya memang flawless ya, dalam artian dia ada pulse-nya, tidak hanya mengenai kecantikan, tapi dia juga sebenarnya tidak bisa dieja karena kita membaca syair dan juga puisi yang kemudian menjadi bumbu utama dari buku ini. Nah, kalau saya boleh izin sedikit ya untuk memberikan gambaran bukunya terhadap teman-teman kita di sini. Jadi di sini ada foto-fotonya, gitu, kecantikan dari model-modelnya. Kemudian di sini juga ada syair-syair sebenarnya kalau dilihat secara lebih detail. Gitu. Jadi di sini bukunya tidak hanya mengenai kecantikan dari model-model karya dari Bang Darwis serta kolaborasinya dengan Mbak Vera, tapi juga di sini ada puisi dan syair yang kemudian ditaruh untuk membumbui buku ini dari Bang Sapardi. Gitu. Jadi ketika melihat buku ini benar-benar kesannya sangat luxury ya, anggun dan cantik gitu. Jadi benar-benar saya ngelihat ada pulse dan gelombangnya di dalam buku ini. Nah, kemudian saya lari ke teman-teman Sun Visual yang kemudian memiliki tugas utama dalam mendesain buku ini gitu, menjadi sebuah karya yang harmonis gitu. Nah, boleh diceritakan nggak teman-teman dari Sun Visual bagaimana sih kemudian ide atau konsep awalan dan kemudian akhirnya gitu bisa membuat desain buku yang seperti ini dan bagaimana prosesnya? Gitu. Boleh diceritakan nggak bagaimana sih proses ide, konsep, dan juga eksekusi gitu. Ini ada 3 maestro kita yang punya karya-karya terbaik di negeri ini gitu. Kemudian bisa dipadukan menjadi sebuah karya yang harmonis. Boleh diceritakan nggak? Siapa yang mulai? Saya dulu. Oke, silakan Mas. Oke, selamat malam semuanya. Ya, malam. Ya, selamat malam. Saya Haji. Di sini ada tim saya. Andre, kemudian ada Charles. Sebenarnya yang terlibat dalam buku ini sebenarnya banyak. Dan awalnya juga ceritanya sebenarnya panjang ya, karena dari tahun lalu ya sebenarnya kita mulai. Tapi waktu kami diajak, itu sebenarnya prosesnya udah jalan jauh lebih panjang lagi. Kami hanya di tahap meramu apa yang sudah ada, yaitu foto-foto yang didasarkan pada karya Mbak Vera,
dan juga karya-karya Pak Sapardi. Awalnya waktu itu nanti Andre mungkin bisa cerita sedikit ya tentang cerita bagaimana kita ketemu dengan tim dari Merajut Nusantara dan sebagainya. Mungkin Andre cerita sedikit kali ya. Andre, mana Andre? Awalnya gimana tuh? Si Andre kemana, Andre? Halo, ya. Saya ada di sini. Ya. Selamat malam semua. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Andre dari Sun Visual. Kalau ceritanya sebenarnya gini, saya juga waktu itu agak kaget juga ya, malam-malam hubungi sama Mas Agus ya waktu itu. Terus Mas Agus bilang, mau cerita, Mas, kita ada ide nih mau bikin buku. Oh, buku apa Mas? Gitu. Fotografi Mas Darwis. Wah, keren banget nih gitu. Terus Mas Agus cerita di situ, siapa aja Mas nanti yang ini. Ya rencana sih kita mau ada penggabungan antara puisi dengan kebayanya Mbak Vera. Wah, saya malam itu langsung mikir, wah ini sih keren banget Mas Agus, saya bilang gitu, kalau bisa punya kesempatan seperti ini gitu. Nah terus akhirnya 2 hari kemudian ya Ji ya, kita dapat waktu lah untuk ketemu Mas Ilham waktu itu. Akhirnya Mas Ilham lah yang banyak juga cerita tentang konsep-konsep buku ini akan dibuat seperti apa gitu. Akhirnya buku ini mau dibuat seperti kayak buku fashion glamour, tapi lebih banyak ke unsur art ya Ji ya, waktu itu ya Ji ya, lebih ke art. Jadi ada perpaduan antara art, glamour, sama keindahan fotografi. Saat itu sih kayak gitu sih kira-kira gitu. Nah habis dari situ saya sama Aji ketemu Mas Ilham, lalu ya kita mulai kembangkan ide-idenya sih di kantor gitu. Kira-kira gitu ya, mungkin Aji bisa lanjutkan untuk ide atau Charles. Okay. Terima kasih. Thank you, Dre. Ya, terima kasih ya. Saya terusin. Jadi pertemuan itu dengan Mas Ilham yang mengawali bagaimana kita mendapat gambaran kira-kira buku ini akan dibawa kemana. Tantangan terbesar adalah sebenarnya bagaimana membuat kolaborasi antara 3 maestro ini seamless dalam sebuah karya buku yang kita juga mendapat tantangan harus seperti artbook. Sementara artbook itu kalau di era yang digital itu rasanya semakin sulit gitu ya, semakin sulit apresiasinya. Jadi dengan tantangan itu dalam pikiran kami ya, kami memulai sebuah brief kreatif. Kami edarkan ke tim kami. Kebetulan tim kami itu jadi kita nggak langsung appoint ke satu desainer, kita libatkan 3 desainer untuk masing-masing mengungkapkan sebuah konsep. Kalau saya boleh, saya bisa share screen di sini nggak, Mas? Bisa, silakan Mas. Oke. Oke, kita tunggu dulu ya Mas Ismi. Di sini mau nge-share mengenai buku Perempuan yang Tidak Bisa Dieja. Ya. Nah, ini kelihatan nggak ya? Oke. Kelihatan Mas dari sini? Yang warna kuning ya? Iya, yang kuning. Ya, oke. Jadi, sebenarnya kita mulai dari, konsep desainnya ada 3 alternatif. Dan masing-masing approach-nya tuh beda. Nah, ini yang pertama, ini dari Charles, konsep desain pertama. Jadi ada emphasis pada kata empu dari perempuan, karena memang akar dari kata perempuan dari empu. Kemudian si buku itu dibalut oleh kain yang kita inginkan sih seperti itu. Ini udah dari konsep pertama udah seperti ini. Yang kami belum bayangkan bahwa di area ini, di area emas ini akan ditaruh sebuah foto. Kemudian dari situ kita membayangkan treatment-treatmentnya seperti apa karena ini sebuah artbook. Nah, dari awal sebenarnya konsepnya udah seperti ini. Jadi kita membayangkan bagaimana puisi itu bisa diberlakukan pada halaman-halaman buku yang mungkin
Sebenarnya ini seni yang lama, tapi kita coba bawa kembali ke era modern. Kemudian dalam bukunya juga ada surprises, ada booklet, ada pamflet yang kita bisa tempel, dan alurnya sih kurang lebih seperti ini. Jadi sebenarnya nggak terlalu jauh ya dari yang Mas lihat sekarang. Yang alternatif kedua beda lagi pendekatannya. Ini Sorry mungkin Pak, ya. sorry Pak Haji, itu PDF-nya nggak Nah, iya. Ya. Minta dibuat lebih besar ya. Cuma Versinya diulang lagi, Mas. Oke. Ini ke PDF-nya. Ini jadi yang lain bisa lihat. Oh, dia ngelihatnya ini ya. Dia ngelihatnya Iya. Bentar. Sorry. Nah, mungkin dari sini. Iya. Ini Oke, sudah jelas. Oke. Nah, ini konsep pertama. Jadi dari awal pun kita sebenarnya sudah memikirkan bagaimana treatment dari puisi itu diberlakukan pada halaman, alurnya seperti apa dengan foto-foto Mas Darwis. Memang ini konsep sangat awal sekali. Alternatif berikutnya seperti ini. Pendekatannya sangat berbeda. Jadi ada 3 alternatif masing-masing karena ditangani oleh desainer yang beda-beda ya. Jadi bagaimana dia membaca materi puisi, kemudian fotografi, dan kebaya itu juga berbeda gitu. Ini lebih kontemporer, mungkin dia lebih berani untuk mencoba yang hal-hal yang lain gitu ya. Kemudian yang alternatif ketiga itu juga berbeda sekali. Ini mungkin lebih klasik gitu pendekatannya. Nah, dari 3 alternatif itu yang terpilih yang terpilih oleh Charles. Dan sebenarnya perjalanannya masih lebih panjang lagi gitu ya. Jadi yang alternatif yang dari yang pertama itu yang terpilih itu kemudian dikembangkan lebih lanjut. Mungkin ini perjalanannya panjang ya. Mungkin Charles boleh cerita ya gimana kira-kira tuh prosesnya. Karena Charles yang banyak nginep tuh akhirnya tuh. Silakan Charles. Di unmute dulu, unmute. Ya, oke. Selamat malam semua, saya Charles dari San Visual. Prosesnya sih sebenarnya desainnya dari mau bilang berubah banyak sekali sih tidak, karena memang kayaknya sih sudah cukup dari pihak Mbak Vera juga dan yang lain juga kayaknya udah cukup demen ya kalau saya bilang. Jadi tinggal dilanjutkan. Memang ada mungkin buat saya sendiri waktu mendesainnya memang ada kendala bahwa untuk bisa balancing antar karya fotografi dan sajaknya sendiri, karena memang ini kan mengkolaborasikan 3 maestro Indonesia. Jadi memang butuh pertimbangan, tapi memang akhirnya sih memang desainnya kita buat yang dari kita sih yang lebih simple karena memang fokusnya adalah di fotografi dan sajaknya. Kemudian tapi karena ini kita arahannya mau mungkin lebih looks dan art book, jadi memang kita ada explore finishing tambahan dengan buklet-buklet dan lipatan ya mungkin sebutannya, biar yang lihat dapat surprise tersendiri ketika lihat bukunya. Jadi dia nggak cuma lihat fotonya, tapi kita ada beberapa bagian yang kita blow out
sehingga detail-detailnya dari kebayanya Mbak Vera itu stand out sekali gitu. Jadi kurang lebih sih begitu sih. Oke, baik. Nah, kemudian saya ingin bertanya lagi. Ini kan sebenarnya adalah sebuah kolaborasi besar ya, di mana di sini menyertakan para maestro-maestro seniman terbaik di bidangnya. Nah, di sini mungkin saya akan tanya satu-satu, mungkin dari Bang Darwis, mungkin kemudian ke Mbak Vera sama Pak Sapardi. Ini bagaimana sih cara, kemudian juga bisa dijelaskan juga oleh teman-teman San Visual, bagaimana sih ini untuk bisa merajut kolaborasi agar bisa kemudian bisa tampil sebuah harmoninya dalam bentuk karya buku seni gitu. Apa sih tantangannya, ada nggak kekhawatirannya sehingga kolaborasi ini pada akhirnya berhasil? Karena kalau di era sekarang, kami generasi yang lebih muda, itu kan ada yang namanya ego, di mana ya antara satu sama lain mungkin punya style atau gaya yang berbeda gitu. Bagaimana sih untuk bisa, ini karena terkait juga dengan mungkin teman-teman yang pada akhirnya bisa terinspirasi dari buku ini mau berkolaborasi gitu. Yang tadinya bisa visual doang, kemudian mau bergabung dengan teman-teman yang bisa menulis, atau teman-teman yang kemudian bisa membuat properti visual sehingga pada akhirnya bisa join, bergabung, membuat sebuah buku baru di kemudian harinya. Nah, saya kembalikan lagi pertanyaannya adalah apa sih tantangan terbesar dalam buku ini, terutama perihal terkait kolaborasinya, dan nggak sih kekhawatiran atau kekhawatiran mungkin atau pertanyaan-pertanyaan yang kemudian muncul selama pembuatan ini. Bagaimana kemudian tantangannya? Boleh duluan dari Bang Darwis, silakan. Oke, terima kasih. Mungkin seharusnya Pak Sapardi dulu. Mungkin ya. Pak Sapardi, monggo lho Pak. Silakan. Iya. Sapardi, gimana tantangannya Sapardi dalam berkolaborasi membuat buku ini bersama Bang Darwis dan juga Mbak Vera dan teman-teman dari RW dan juga RW Publishing dan juga San Visual? Ya, sebenarnya apa yang saya lakukan itu sangat sederhana. Ya, jadi pada ketika sudah ada keputusan dari Mbak Vera dan Mas Darwis untuk membuat buku yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan puisi, saya diminta untuk menyerahkan potongan-potongan puisi. Dan banyak saya serahkan banyak. Saya bilang, saya tidak mau turut campur dalam memilih potongan-potongan itu. Karena mungkin ada 50 kali ya. 50, saya Pak. 50. 50, Pak. Ya, 50, kemudian yang dipakai berapa semuanya kan dipakai. saya nggak tahu juga. Ya, semua dipakai. Jago. Nah, itu yang saya kaget, kok nyambung gitu. Coba begini, yang namanya perempuan, puan itu, empu itu kan bisa dari pacar juga bisa, suami, istri juga bisa, ini juga bisa. Itu kan semua empu. Jadi dalam saya itu saya tidak bicara mengenai istri apa pacar apa siapa, pokoknya tentang empu, tentang perempuan. Dan itu mulai dari perempuan mengayun anaknya, kemudian laki-laki berperempuan dan segala macam, dan kisah cinta antara Rama dan Sita dan segala macam itu masuk semua ke situ. Nah, kok kebetulan pas ketika saya membaca itu gitu, saya juga kaget ini yang ngatur siapa gitu. Karena kalau yang ngatur salah ya susah, bukan susah tapi kok begini gerunjal gitu ya, gerunjal. Ini tidak mengalir saja gitu. Nah, puisinya itu mengalir. Ya, saya kira itu yang bisa saya jelaskan. Mbak Vera mungkin duluan, monggo. Mbak Vera. Kalau Vera tuh sebenarnya gimana ya? Mas Darwis, Pak Sapardi mau berkolaborasi udah anugerah luar biasa, itu tantangan. Tapi gitu bersatu ya, dalam arti gini Mas, kita tuh di sini tidak ada tekanan apapun dari sisi Vera, dari Pak Sapardi, Mas Darwis, itu semua mengalir dengan sendirinya dengan karakternya masing-masing, yang akhirnya tanpa dengan beberapa proses, misal dari sisi fotonya mungkin tantangan, kalau saya ya bisa cerita
waktu pemotretan itu waktunya serba mendadak dan persiapannya ya kalau menurut saya cepet-cepet semua. Tapi alhamdulillah proses itu karena didukung banyak teman-teman ya, akhirnya bisa berjalan dengan baik. Jadi kayak lokasi foto, terus kita harus mencari teman-teman yang mau terlibat di dalamnya. Seperti itu mungkin ya tantangan buat saya. Terus kalau buat meramunya itu kita serahkan sama Sun Visual yang ahli. Jadi Vera dengan bajunya aja udah, terus Mas Darwis ya berfoto dengan cantiknya. Walau Vera sih bajunya mungkin kalau di fotonya bukan Mas Darwis mungkin nggak cantik kali ya. Tapi karena tapi bajunya simpel ya. Tapi dengan visual foto yang diambil Mas Darwis, terus dengan lokasi yang semua juga sebenarnya serba spontan dalam arti kita cuma bilang kita mau foto di Bali, kita mau foto di Bajo, kita foto di Jogja misalnya. Tapi belum ada gambaran mau kayak apa. Jadi kalau Vera pribadi, Vera nurut-nurut aja gitu. Karena pasti Mas Darwis sudah lebih tahu gitu loh. Nah, kalau puisi sendiri itu juga nggak tahu gimana kok bisa nyambung Pak Sapardi bikin puisinya indah semua dan bisa ditempel gitu loh sama baju-baju itu gitu. Ya seperti itu sih paling ya Mas, lebih banyak. Mungkin Mas Darwis boleh melengkapi lagi. Tapi mungkin saya ralat sedikit ya. Bajunya Vera itu bukan simple, tapi saya menganggap dari itu adalah simplicity, detail, elegance ya. Jadi simple sama simplicity itu beda. Beda ya. Jadi, iya. Kalau simple katanya gampang, tapi itu adalah sebuah detail. Ya. Detail yang dibuat sebuah sesuatu menjadi elegan ya, karena tanpa itu siluetnya tidak jadi terbentuk karena membungkus badan wanita badan perempuan ya itu tidak mudah dengan ini. Makanya saya lihat di baju di desain Vera itu mau perempuan itu kurus gemuk nggak jadi masalah. Shape sama siluetnya tuh muncul luar biasa. Nah, mungkin tantangannya saya akan ceritakan belakangan, tapi ini tadi saya sudah berikan satu input bahwa kenapa ini menjadi satu paket atau satu buku packaging yang begitu menyatu, karena memang kita punya persepsi sama terhadap perempuan. Pak Sapardi itu saya yakin kekaguman terhadap perempuan pasti luar biasa. Ya, dari tulisannya, dari Bapak cara berbicara itu udah kelihatan. Karena kebetulan saya juga pengagum perempuan itu. Ya. Nah, disinilah sebetulnya. Nah, ini sebuah kejujuran sebetulnya. Ya. Nah, itu masuk ke dalam ini. Nah, sedangkan tugas di dalam buku ini adalah mengcapture visual ditambahkan dengan teks yang dimana kita sebagai sosok laki berdua itu mengagumi sosok perempuan. Nah, Vera itu memberikan satu bentuk. Nih, saya kasih bentuk, silakan. Jadi ini luar biasa. Jadi menurut saya ini anugerah yang diberikan Tuhan pada saat pas Bapak Sapardi ulang tahun, pas saya juga masuk ke usia 40 bekerja sebagai fotografer, pas Vera juga habis ulang tahun juga ya, habis ulang tahun. Jadi ya sama-sama lah dikait-kaitkan. Nah, tantangannya adalah saya boleh bicara jujur pada saat puisi Pak Sapardi masuk, terus saya bilang sama Mas Ilham, Mas, bilang sama Vera kita harus motret lagi. Karena kalau foto saya dulu ini takutnya kecewa Bapak Pak Sapardi kecewa nih ngeliat foto kita, nggak target ke artnya itu masih harus banyak kita lakukan. Nah kebetulan ya itu tadi dalam waktu dekat kita bisa begini dan pas di Bali juga kita sempat bertemu dengan Pak Sapardi ya di Bali sebelumnya kan ke Labuan Bajo ya, dan disitulah sebetulnya dengan penamaan foto itu saya betul-betul coba menangkap bahasa-bahasa yang diungkapkan sama
Pak Sapardi mengenai sosok perempuan itu seperti apa. Nah, disitulah makanya saya bilang sama Mas Ilham, Mas, nanti saya mungkin gayanya nggak terlalu agak jempalitan, tapi lebih kayak natural ya. Saya mau meng-capture alamnya, karena pasti Pak Sapardi itu melihat sosok perempuan itu harus natur. Enggak yang tusuk sana, tusuk sini, enggak, bukan seperti itu gitu loh. Walaupun misalnya model ada yang di itu, tapi saya coba melakukan itu senatural mungkin. Nah, disinilah tantangan saya waktu itu, dan ya semoga saja apa yang saya hasilkan itu bisa puas baik Vera maupun Pak Sapardi. Alhamdulillah puas sekali. Puas fisiknya, puas fotonya. Coba ada satu lagi, saya sempat motret Pak Sapardi, itu banyak sekali di Bali ya Pak ya. Kita sempat ya, waktu itu hotel apa itu. Wah, itu buat saya kesempatan yang luar biasa, karena kesempatan dicari lagi susah. Ya. Dan saya lihat semangatnya Bapak dulu, wah naik tangga, ayo turun lagi ke bawah ke sana. Dan itu juga yang menjadikan spirit saya pada saat saya motret model. Karena habis itu terus motret lagi kan. Bisa bayangin kita turun tangga ke bawah, itu naiknya, waduh saya udah habis nafas sampai mau mati kok. Karena spirit kita luar biasa, hujan-hujan lah gitu. Waduh, saya lihat kita semuanya babak belur. Tapi ya itulah namanya, itu yang menjadi sesuatu yang menarik ya, menjadi sebuah memori yang luar biasa menurut saya. Seperti itulah tantangan. Jadi kangen foto lagi ya Om. Iya. Oke, habis corona ya. Habis corona. Oke, baik. Tadi saya lanjutkan. Jadi dari Bang Darwis sendiri tuh dan juga Mbak Vera pada akhirnya tuh satu sama lain pada akhirnya harus total untuk bisa kemudian menyeimbangi syair juga yang kemudian diberikan oleh Pak Sapardi. Nah, tadi Pak Sapardi sendiri tuh sampai terkejut gitu dengan konsep dan desainnya nih dari Sun Visual, kok tiba-tiba tuh bisa nyambung gitu kan. Artinya berarti harus juga bisa mendalami nih syair-syair dan kemudian menggabungkan dengan gambar dan juga kemudian membuat konsepnya. Nah, itu tuh bisa dapat ilham atau kemudian bisa pada akhirnya berhasil menggabungkan hingga Pak Sapardi itu terkejut tuh bagaimana ceritanya gitu di teman-teman Sun Visual. Oh, sebelumnya ini buat juga teman-teman yang di sini udah hampir 50 teman-teman yang juga melihat diskusi ini, kalau ada pertanyaan boleh ya langsung ditanyakan juga ke dalam. Ya. Boleh teman-teman Sun Visual dilanjutkan, itu bisa dapat konsep dan ide dari mana sampai Pak Sapardi itu terkejut. Ya. Nanti Charles lanjut ya, Charles. Oke, Pak. Jadi memang kami mau nggak mau harus melihat foto dengan sangat baik, mempelajari kebayanya Mbak Vera dengan sangat baik, dan membaca puisi Pak Sapardi. Karena tiga unsur itu yang ada di dalam buku. Nah, ternyata menemukan harmoni, sebenarnya sintesis antara ketiganya nggak terlalu sulit. Karena kebaya itu keanggunan, tapi juga ada misteri. Fotografi Mas Darwis itu juga sangat misterius dengan sosok dengan permainan cahayanya. Kemudian bagaimana menggambarkan perempuan, apalagi puisi Pak Sapardi begitu romantis, dramatis, emosional. Jejak-jejaknya itu yang kalau kita baca puisinya, yang akhirnya kita menemukan sebuah alur. Jadi kalau saya rasa desain dari Charles ini empasisnya, kalau saya selalu menekankan kalau dalam pengarahan kreatif itu ada beberapa hal. Foto itu sendiri, kemudian bagaimana itu terkait dengan alur, terkait dengan ritme, dan semuanya itu harus pas. Jadi si Charles ini back and forth-nya banyak banget. Kita juga karena ini kolaborasi itu harus terbuka ya, terbuka terhadap
masukan, dan masukan itu banyak sekali dari Mas Ilham, dari Mas Darwis juga waktu pertama kali kami presentasi, Mas Darwis memberi masukan bagaimana kalau foto itu nggak statik. Nah, ini tantangan karena buku itu kan statik. Bagaimana foto itu bisa bergerak? Bagaimana dalam satu frame itu nggak cuman satu foto aja, tapi bisa beberapa gitu. Nah, ini masukan-masukan itu yang memperkaya layout dari desain buku ini. Mungkin Charles bisa tambahin sedikit. Paling nggak baik. Waktu awal dapat judulnya, jadi kan memang perempuan yang tak bisa diejah. Buat saya sendiri sih memang untuk mendesain, kita mulai dari covernya tuh judulnya cukup panjang gitu maksudnya. Jadi karena ini juga ada sajaknya, jadi saya pikir perlu dibuat yang tidak biasa ya. Maksudnya dalam arti akhirnya saya kasih pendekatan bahwa kata perempuan itu di-cut gitu. Jadi per dan empuan gitu, di mana empasisnya di kata empunya. Jadi itu buat saya salah satu challenge-nya. Kemudian ketika mulai masuk ke dalam mendesain bukunya, sajaknya sendiri kalau dapat dari Pak Sapardi kan 50. Jadi semuanya kita pakai, masukkan. Sementara untuk pemilihan foto itu banyak dari ada ratusan deh kayaknya. Jadi memang challenge-nya itu di memilih foto yang tepat, di mana memang harus meng-capture dari ratusan itu kita pilih lagi, sortir lagi, kemudian bagian mana yang kalau teman-teman nanti lihat bukunya tuh, di bukunya itu kita bagi jadi 3 bagian kurang lebih, di mana bagian awal tuh semuanya nuansanya hitam putih. Kemudian bagian kedua itu yang lebih colorful, dan yang ketiga itu yang belakang panggungnya gitu. Nah, keseluruhan sih ketika mendesainnya memang challenge-nya adalah menemukan balancing antara foto dan sajak. Bahwa fotonya tuh udah bagus gitu. Bagus, sementara sajak sendiri juga bagus. Gimana mengkawinkannya supaya dia tidak saling menjatuhkan gitu ya. Kemudian memang tantangan lain buat saya waktu pengerjaan juga pemilihan foto yang tepat, di mana dengan dengan sajaknya gitu, karena sajaknya dari Pak Sapardi kan sangat romantis ya kata-katanya, jadi nggak perlu, buat saya tuh perlu mikirnya banyak gitu. Ini kira-kira image mana yang nyambung. Terus kemudian tadi seperti yang Pak Haji sebutkan juga ada masukan dari Pak Darwis bahwa memunculkan ya, istilah seolah-olah memunculkan motion gitu. Jadi memang di sini selain kita merepresentasikan karya Mbak Vera, juga ada beberapa bagian kita menampilkan mungkin emosi, gerak atau dari wanita perempuan yang ada di foto di situ dengan beberapa macam gaya layout yang cukup simple, ada yang kita repeat supaya feel geraknya tuh ada gitu. Jadi memang
kurang lebih sih itu. Nanti kalau ada yang lain, Pak Haji atau Pak Andre Saya share screen lagi boleh ya? Oke. Mas, ini karena waktu terbatas. Oh iya, udah terbatas. Oke. Ini kita langsung ke ini ya, pertanyaan dari chat mungkin boleh ya. Ini ada boleh. Ya. Ke ini nih, ke Pak Sapardi sama ke Mas Darwis. Ini pertanyaannya, bagaimana sih sosok perempuan secara personal baik bagi Pak Sapardi dan juga Mas Darwis? Monggo boleh dijawab dari Pak Sapardi dulu. Apa sih makna perempuan sendiri bagi Pak Sapardi? Ya bagi saya perempuan ya perempuan. Tetapi kadang-kadang kan di dalam menulis itu ada yang pakai huruf besar, ada yang pakai huruf kecil. Nah itu menentukan perempuan yang mana. Gitu. Kalau nulis cinta pakai huruf kecil dan huruf besar itu kan lain. Kau itu huruf kecil dan huruf besar itu lain. Maksudnya lah. Kadang-kadang yang namanya perempuan itu bisa berarti Tuhan, bisa berarti siapa, bisa berarti itu gitu, kekuatan semesta dan segala macam itu. Jadi itulah yang saya anggap sebagai sumber dari apa yang mau saya tulis tentang perempuan. Karena perempuan itu tidak hanya benda yang namanya perempuan itu bukan, tetapi satu konsep yang besar yang menguasai kita ini. Kita kan dilahirkan oleh perempuan. Nah, itu saya kira kalau Anda membaca saya dari awal sampai akhir, ya itu temanya. Ya. Oke, jadi semua itu direpresentasikan melalui saja kan ada di dalam buku ini Pak Sapardi ya. Oke, dan itu sangat kontekstual sekali dan terutama romantis terutama. Nah, kemudian ke Bang Darwis. Bang Darwis sendiri apa sih arti perempuan buat Bang Darwis? Ya, buat saya perempuan itu misteri dan keindahan sih ya. Karena buat saya di dunia ini yang indah cuma dua, alam dan perempuan. Dan itu dua-dua adalah penciptaan dari Tuhan sendiri dan disebut misteri. Sebetulnya seperti kayak kehidupan. Kehidupan itu misteri buat saya dan perempuan juga misteri. Kadang-kadang kita sudah menebak begini pun belum tentu tepat. Nah, disinilah betul. Jadi inilah yang sebetulnya harus kita dalamin. Karena saya masih ingat almarhum bapak saya bilang, kamu dilahirkan sebagai laki-laki, tugas kamu cuma satu. Walaupun belum tentu kamu bisa mendapatkan sampai akhir hayat kamu, tapi cobalah berusaha untuk bisa membuka tabir atau misteri bahwa perempuan yang kamu hadapi itu seperti apa. Nah, inilah yang sebetulnya yang sangat menarik, karena kalau kita tidak punya pikiran bahwa perempuan misteri, jadi kita kadang-kadang menganggap yang belum tentu tepat, gitu, atau kadang-kadang melecehkan gitu, seperti itu. Jadi ini bukan mengangkat Vera juga, tidak. Karena Vera sendiri kenyataannya seperti itu. Gitu. jadi memang sebetulnya saya berangkat dari kegaguman dari ibu saya saja, gitu, bahwa sosok ibu saya adalah sosok idola dari hidup saya gitu loh. Dan bapak saya adalah penyanggah atau penunjang idola yang datang dari ibu gitu loh. Jadi memang itu dua kombinasi buat saya luar biasa. Nah, itulah yang karena bapak saya selalu bilang bahwa kamu harus memecahkan ini. Dan inilah yang menjadi perjalanan hidup saya sampai sekarang ini. Gitu. Makanya dengan buku ini saya lebih sering membaca tulisan Pak Sapardi apa yang di ini. Walaupun kadang-kadang tetap belum bisa terpecahkan gitu. Tapi itu yang menarik. Ya, saya rasa seperti itu ya kalau tanggapan saya. Oke, baik. Nah, kemudian ini mungkin pertanyaan terakhir dari saya. Kami dari generasi muda melihat bahwa kami tidak hanya perlu belajar untuk menekuni bagaimana untuk menjadi seorang master atau enggak ahli dalam bidang keahlian kita masing-masing, tapi juga bagaimana untuk bisa berkolaborasi satu sama lain. Karena mungkin kalau di era sekarang itu adalah mungkin kita juga
perlu berkolaborasi untuk menciptakan karya dari lintas disiplin gitu, dari sastra, foto, dan kemudian juga dari pembuat busana, perancang busana. Nah, mungkin ini pertanyaan buat ke Pak Sapardi, Bang Darwis, dan juga Mbak Vera. Ada apa sih pesan untuk kami mungkin generasi muda gitu? Terutama bagaimana sih memulai kolaborasi dan juga menjaga kerjasama agar bisa menciptakan sebuah karya yang baik gitu, yang padu satu dengan yang lain lintas disiplin, dan kemudian pada akhirnya harmonis gitu, menjadi sebuah identitas dan karakter sendiri gitu. Karena itu mungkin penting bagi generasi kami untuk bisa belajar berkolaborasi juga. Kurang lebih demikian. Boleh, silakan. Ya, sebenarnya kolaborasi itu sejak dulu kan sudah ada. Cuman sekarang ini dimudahkan. Dan barangkali juga semacam didiktekan. Kita harus mengadakan kolaborasi. Kalau tidak, ketinggalan zaman. Zaman kita ini kan disebut sebagai namanya visual culture dari kebudayaan visual. Nah, yang visual itu kan bermacam-macam, ada gerakan, ada tulisan, ada segala macam itu. Dan itu harus masuk. Nah, visual ini kadang-kadang justru dimasuki oleh unsur lain lagi yang audio, gitu kan? Jadi internet itu memudahkan kita sama sekali. Jadi tanpa internet itu nggak mungkin terjadi. Nah, itu yang harus saya harapkan betul-betul dipelajari, diselidiki, ya, disiasati oleh teman-teman yang muda. Kalau enggak, ketinggalan zaman. Zaman dulu kan kalau ada buku pelajaran itu ada teks gitu, terus ada gambar, misalnya kuncung karo bawu. Sekarang enggak, sekarang macam-macam gambar itu, ya. Gambar itu macam-macam. Nah, itu yang menyebabkan sekarang hidup. Buku itu hidup lagi. Dulu kan dianggap buku itu mati. Sekarang enggak. Sekarang buku itu hidup karena apa? Karena pengarang itu mau berkolaborasi dengan pelukis, dengan ini, dengan itu. Dan itu yang harus dikerjakan sekarang. Tidak cara lain. Oke. Berarti itu adalah kolaborasi itu adalah kunci utama, karena kalau kita tidak kolaborasi, kita akan ketinggalan zaman. Dan mungkin kita akan kalah bersaing dengan yang lain. Pak Sapardi, ya. Kolaborasi itu kan dua. Mau mengangkat literasi, ya toh, kemampuan membaca, kemampuan menulis itu lewat kolaborasi itu. Atau saya kolaborasi dengan ini, maka yang terjadi ini, kolaborasi dengan itu terjadi ini. Ini sekarang yang diceritakan ini kan buku keempat saya kolaborasi sebenarnya. Yang satu belum jadi, tapi yang dua kan sudah jadi. Jadi saya bukannya apa, tapi saya yakin dengan adanya kolaborasi ini, maka buku itu akan menjadi sesuatu yang itu dibutuhkan orang. Kalau kebetulan si pengarang itu bisa melukis, oke, nggak apa-apa. Bisa foto, nggak apa-apa. Tetapi kalau tidak, harus kolaborasi. Kalau enggak. Karena kebudayaan visual itu satu-satunya kebudayaan yang ada sekarang. Nggak ada lagi yang lain. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Sapardi. Kemudian ke Bang Darwis, Bang. Untuk kita belajar mengenai kolaborasi, ada nggak sih pesan-pesan untuk kita generasi yang lebih muda dengan kolaborasi? Gitu. Bagaimana untuk berkolaborasi? Seberapa pentingkah kolaborasi dan bagaimana untuk berkolaborasi? Oke, sebetulnya sangat penting ya kolaborasi itu. Saya mungkin belajar dari mendengarkan musik saja. Seperti halnya gini, kalau kita dengerin musik klasik, itu kan sebuah kolaborasi sebetulnya. Tapi tidak ada egoisme masing-masing. Pada saatnya dia muncul, ini turun, ini muncul. Atau waktu, kalau di musik itu lagi jam session, itu luar biasa. Semua muncul. Nah, di sini sebetulnya, di dalam kolaborasi yang kita mau bicarakan ini, pertama adalah sifat menghargai orang itu harus keluar dengan secara jujur dari kita ya. Karena ini yang disebutlah sifat gotong royong ya. Karena kalau udah gotong royong itu tidak ada kamu lebih bagus, saya lebih jelek atau tidak. Ini sama, kesamaan. Nah, disinilah sebetulnya pada akhirnya dari komposisi tadi, kalau kita memang jalankan secara jujur, ini sebuah penyatuan yang pada akhirnya ini kok bisa cocok ke sini ya, ini cocok ke sini. Karena dasarnya munculnya
itikat yang sama, kejujuran yang sama, ya, ide pada lainnya ide itu menjadi satu hal yang nantinya mengikut jadi kayak sama saja seperti halnya yang kita lakukan sekarang. Jadi buat saya adalah kolaborasi sangat diperlukan. Tapi ya umumnya ya yang namanya seniman itu kan pasti harus ada egonya. Tapi pada saat kolaborasi inilah kita betul-betul harus bawa satu sama lain, kita menghargai, dan pada saatnya itu nanti jadi terbungkus atau terblending atau tercampur, itu jadi menjadi sesuatu yang komplit dan menarik ya. Jadi kuncinya cuma itu ya. Oke, berarti mengenal satu sama lain dan kita juga harus mengakomodir ego. Bagaimana caranya agar usaha yang namanya kolaborasi dan gotong royong ini bisa menciptakan sebuah karya bersama yang padu gitu, Bang Darwis. Nah, kemudian untuk ini Mbak Vera sendiri, ini bagaimana sih Mbak pesan terkait dengan kolaborasi sendiri gitu? Seberapa pentingnya kolaborasi dan apakah kita harus berkolaborasi dan bagaimana cara untuk berkolaborasi sesama seniman gitu? Apalagi lintas generasi nih Mbak Vera, berbeda, berpaut berapa puluh tahun juga dengan Pak Sardi. Bagaimana dengan Mbak Vera? Bicara umur ngeri nih. Vera di sini paling beruntung bisa berkolaborasi dengan kedua maestro ini. Jadi kalau Vera ya ditanya, jadi sebenarnya sangat penting berkolaborasi. Jadi mungkin untuk suatu karya, untuk menyempurnakan. Jadi misalnya Vera sih urusannya baju ya. Jadi untuk kita lebih bisa menguasai bidang itu, fokus. Mungkin yang Vera akan sarankan buat adik-adik atau saudara atau siapapun ya. Jadi kita fokus akan satu bidang yang kita sukai, dicintai. Itu kita harus fokus sehingga kita benar-benar ahli di bidang itu. Yang dibilang orang akan ahli itu mungkin pendapat dari orang banyak. Kedua, kenapa harus berkolaborasi? Suatu karya misalnya kayak baju. Baju kalau berdiri sendiri dia nggak akan kelihatan bagus, atau dipakai orang begitu aja nggak kelihatan bagus. Tapi kalau berkolaborasi misalnya dengan make up artis ya, terus dengan riasan-riasan atau dengan rambut tradisional atau rambut apapun yang akan dipadu-padankan, itu kan udah suatu menunjukkan kolaborasi baju, make up dan hairdo gitu loh. Nah, akan memunculkan keindahan dari baju itu sendiri. Jadi kalau baju dipakai gitu aja kan nggak cantik ya. Tapi kalau dikolaborasi dengan make up, dikolaborasi dengan hairdo yang bagus, akan jadi satu kesatuan karya yang cantik. Kemudian karya ini kalau tanpa ada foto visual yang bagus, itu kan jadi biasa aja. Jadi kalau udah di foto kan jadi kelihatan lebih bagus. Kedua, kalau di dalam untuk kolaborasi buku saya sendiri, kalau cuman baju, foto, ya biasa aja. Tapi kalau ada puisinya Pak Sapardi, jadi menurut saya berkah luar biasa gitu loh. Jadi sangat penting, apalagi buat Vera yang mungkin bisa dibilang pengalamannya masih paling sedikit di antara dua maestro ini gitu. Jadi ya begitu Mas. Jadi egonya diturunin. Jadi kalau kayak Vera cenderung pasrah aja ya, maksudnya ya udah Vera bikin begini, Bapak bikin foto begitu, Bapak yang satu bikin puisi begini, udah. Jadi mudah-mudahan kalau kita bisa menurunkan ego, ya dapat menghasilkan suatu karya yang mudah-mudahan bermanfaat buat orang lain gitu loh. Itu aja sih. Dan satu lagi Mas, kolaborasinya nggak cuma kita, jadi kolaborasi juga sama desainer bukunya gitu loh. Yeah, kalau itu yang paling penting. Jadi ini ada, tapi kalau nggak ada si desainer buku ya nggak jadi bagus Mas gitu. Baik. Nah kemudian ini mungkin kita udah di penghujung acara juga ya, udah mungkin telat sedikit, tapi boleh nggak di sini kan di buku Perempuan yang Tak Bisa Dieja ini adalah kumpulan terdiri dari kumpulan puisi lama dari Pak Sapardi. Tapi di sini ada info bahwa ada satu puisi baru nih di dalam buku ini yang dibuat oleh Pak Sapardi. Nah, mumpung Pak Sapardi ada dan masih bergabung bersama dengan kita, boleh nggak Pak Sapardi kami minta tolong untuk membacakan satu puisi terbaru yang ada di dalam Perempuan yang Tidak Bisa Dieja tersebut. Saya akan coba baca meskipun susah ya, tidak begitu jelas cahayanya. Jadi ketika itu sudah mau jadi, Pak Vera itu minta dikasih lagi satu saja yang belum dibuat.
dari mana. Special. Nah, saya membayangkan siapa? Membayangkan istri saya sendiri, membayangkan pada siapa satu ini. Akhirnya, jadilah saya baca ya. Hanya diperlukan 2 suku kata untuk menerbangkan sebongkah batu ke sela-sela sepasang gunung, Merapi dan Merbabu panggilannya. Hanya diperlukan rasa ikhlas untuk hati-hati mendaki meletakkannya demi kehangatan jiwa dan raga. Cinta, ya. Cinta itu namanya. Hanya diperlukan 2 patah kata untuk menggelindingkan si batu dari celah sepasang gunung ke lembah nun jauh di sana, agar bulatnya menjadi sempurna, agar semakin hitam legam warnanya, agar menyenandungkan asmara jana. Sayang namanya. Itu langsung kelepek-kelepek ya. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Sapardi sudah membacakan syair dan puisinya. Nah, kemudian ini terakhir mungkin terkait dengan perempuan yang tidak bisa diajak sendiri di sini. Mungkin ada teman-teman nih, ada sekitar 50 teman-teman yang bergabung bersama dengan kita. Mungkin bisa diberitahukan, diinformasikan dari teman-teman San Visual sendiri, bagaimana sih kita bisa untuk mendapatkan buku ini gitu. Kira-kira kita bisa beli di mana, bisa akses di mana, dan kita bisa dilihat di mana gitu. Boleh dari teman-teman RMW Publishing sendiri? Baik. Oke, bukunya bisa dicek di Instagramnya Red End Publishing atau websitenya Red End Publishing, atau bisa kontak langsung ke kita di 02183787848 atau di Alun-Alun juga ada bukunya. Sementara baru kita taruh di Alun-Alun sama di Gramedia. Alun-alun mana? Kalau alun-alun Bandung udah ditutup loh. Alun-alun Grand Indonesia, Mas. Oh, kirain alun-alun Bandung Indonesia. Oke, jadi teman-teman kalau mau memesan bukunya itu bisa datang bisa cek websitenya, atau ada beberapa store juga seperti Alun-Alun, dan juga tadi ada Gramedia juga Mbak Ica ya. Mungkin setelah pandemi kita bisa berkunjung lah ke sana. Ada. Kita ngopi. Kalau sekarang memesan itu berarti bisa lewat website juga ya Mbak Ica ya? Boleh. Oke, terutama karena kita lagi pandemi nggak bisa keluar-keluar sembarangan, jadi bisa pesan bukunya di website-nya langsung di mana Mbak website-nya Mbak? Website atau di www.rwpublishing.co.id atau di IG kita aja, lebih gampang. Oke, IG-nya apa Mbak? Red and White. RW Publishing. Oke, jadi teman-teman kalau mau memesan bukunya bisa langsung ke Instagramnya paling mudah, itu di RNY Publishing. Oke, jadi jangan sampai teman-teman kelewatan nih kehabisan bukunya, karena bagi saya ini yang dipinjemin, ini salah satu buku yang bagi saya perlu untuk dikoleksi, karena bukan hanya mengenai keindahannya, tapi ini berbicara mengenai kolaborasi lintas generasi dari 3 maestro kita. Gitu. Nah, karena di sini juga kita sudah hampir jam 9, mungkin saya sebagai moderator di sini akan menutup diskusi kita pada malam ini. Sayang sekali. Karena Pak Sapardi bentar lagi jam 9 juga ada acara yang perlu dilanjutkan Pak Sapardi ya. Wah. Oke, mungkin terakhir pesan-pesan deh dari Pak Sapardi, Bang Darwis, dan juga Mbak Vera terkait dengan bagaimana kita harus berkarya, atau pesan-pesan terkait dengan buku ini dipersilakan. Terutama di sini kalau saya ngelihat para yang melihat ini, yang lihat-lihat kita nih anak-anak muda, ada nggak pesan-pesan yang bisa disampaikan kepada kita untuk menutup diskusi malam ini? Silakan dari Pak Sapardi dulu. Ya, memang kalau bisa membeli buku itu, atau paling tidak pinjam, atau kalau pinjam dan nggak bisa, nyuri saja, nyuri punya saya. Nah, masalah. Jadi
terakhir Atau pinjam nggak dikembalikan, Pak? Kalau pinjam ya dikembalikan, kalau nyuri enggak. Ini terakhir Ingrid, misalnya musikalisasi puisi, itu kan kolaborasi. Film itu kolaborasi apa coba? Ya, apa saja ada di situ. Ya. Nah sekarang yang berkembang itu adalah itu. Ya, kalau kita tidak menguasai media seperti itu, agak susah. Itu saja. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak. Oke, dari Bang Darwis, silakan Bang Darwis. Wah, gue dulu ya. Oke. Ya, buat saya, buat ya adik-adik generasi sekarang dan berikutnya, karena saya ini udah walaupun belum tua juga ya. Tapi buat saya sebetulnya profesi apapun, apa yang kita jalankan, itu memang pertama harus kita jalankan secara jujur. Karena dari kejujuran itu kita harus punya ini menjadi menjadi sebuah pilar kekuatan buat saya yang sering saya jalankan. Dan saya jalankan sampai sekarang adalah saya harus punya spirit, atau kita harus punya spirit, kita harus punya motivasi, dan kita harus punya mentality. Nah, 3 inilah, karena dalam kurun waktu sekian tahun pasti ada up and down-nya. Tapi dengan ketiga hal itu, kita terus akan konsisten. Dengan konsistensi itu, ya pada akhirnya kita kan bisa menjalankan profesi kita ini, apalagi kalau itu kita jadikan menjadi jalan hidup kita. Seperti kayak saya, fotografi itu menjadi jalan hidup. Ya. Jadi, apapun, dalam kondisi apapun, mau sakit apa, begitu saya bicara fotografi, kayak mendapat obat gitu. Kayak mendapat satu refreshing, jadi seger lagi gitu. Kayak tadi juga lemas ya kita di lockdown semua berbulan kan. Jadi begitu kita ketemu teman-teman, terus ada sisi fotografinya yang dibicarakan, semangat saya. Nah inilah yang harus kita punya ya. Jadi buat saya adik-adik ini sangat penting supaya apapun yang kita kerjakan, kalau dengan 3 hal itu akan kita bisa pertahankan sampai jangka panjang. Itulah menjadi sebetulnya dari menjadi tujuan kita masing-masing kalau kita sudah menentukan jalan hidup kita, saya berprofesi ini seperti itu. Itu, terima kasih. Oke, baik sekali Bang Darwis. Jadi ingat teman-teman, kita harus menekuni sampai akhirnya apa yang kita tekuni itu jadi jalan hidup kita, dan seakan-akan sewaktu-waktu kita sakit membicarakan itu bisa menjadi obat buat kita, dan kita jadi semangat lagi untuk terus berkarya. Nah terakhir dari Mbak Vera sendiri, apa sih pesan-pesan buat kita generasi muda untuk bisa terus berkarya? Sebenarnya udah disampaikan Pak Sapardi dan Mas Darwis, jadi Vera hanya melengkapi saja. Jadi, semua udah disampaikan benar. Jadi kita tuh harus, kalau menurut Vera, tidak ada habisnya atau waktu buat kita harus selalu belajar dan belajar. Kemudian untuk selalu mencintai apa yang sedang kita kerjakan atau yang kita sukai, misalnya profesi kita apa, kita fokus atau konsisten seperti dibilang Mas Darwis. Kedua, dilengkapi dengan rasa cinta, sehingga dengan apapun yang kita kerjakan itu akan lebih terasa, yaitu jadi kayak suatu energi, jadi sampai kapanpun nggak ada bosennya gitu loh. Jadi itu aja sih. Oke, dari Vera itu adalah cintai. Jadi selain menekuni, kita jadikan jalan hidup kita juga harus mencintai itu. Dan terakhir, ketika kita sudah mahir ataupun belum nantinya sudah ahli di bidangnya, kita juga harus berkolaborasi juga seperti yang tadi Pak Sapardi bilang. Oke, baik, itulah penutup perjumpaan kita pada malam ini. Saya mengucapkan terima kasih banyak buat Pak Sapardi. Terima kasih, Mas. Terima kasih banyak. Terima kasih, Mas Setio. Selamat malam. Sedikit melepas rasa rindu, nggak pernah ketemu. Habis corona kita ini ngopi-ngopi ya. Iya. Ya, dan di sini juga ada Bang Ari dari Guari Galeri dan juga baru muncul Ica. Wah, Mbak Ica nongol, Mbak Ica. Terima kasih. Kok nggak nongol Mbak Ica? Iya, baru muncul Ica. Oke, baik teman-teman. Dan rekan-rekan, sehat selalu, tetap jaga diri, dan juga mungkin nanti kalau selesai pandemi ini kita bisa sama-sama lagi bertemu kembali. Amin. 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 Ini mungkin rekan-rekan juga jangan lupa setelah ini selesai mungkin bisa mampir juga ke galerinya Guari Galeri,
Itu ada di Pasar Santa. Jadi kalau seandainya mau buku fotografi juga di sana diterbit ada. Kita juga menerbitkan dan juga ada kelas fotografi dan juga di sana ada galeri. Jadi boleh ya nanti mampir-mampir ya semuanya ya. Oke. Selama pandemi buka tokonya. Selama pandemi tutup, Mbak Ica. Oh, oke deh. Mbak Ica yang bagian ngatur-ngatur. Siap. Baik, Mbak Ica semuanya, saya pamit. Oke. Terima kasih semua. Terima kasih. Bye. Sampai ketemu. Bye. Bye.